Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,02%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,15% dan penurunan volume sebesar 42,22%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 28.000 lebih 44 USD. Tetapi sayangnya daily close jam 7 pagi tadi masih belum di atas dari 28.000. Jadi PR-nya masih sama seperti kemarin. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,3% kalau kita bulatkan di angka 1638. Dan untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,41% di angka 212,66. Lalu untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,38% di angka 52 sen. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,12% di angka 23 dolar lebih 54 sen. Cardano terjadi koreksi sebesar 2%-an di angka 25 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,14% di angka 0,061. Lalu yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 0,78% di angka 0,08 ya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537,5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo yang suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000 bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, supaya syarat ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan pada hari ini berarti hari Minggu ya. Hari Minggu sesuai dengan pembahasan kemarin, tidak ada data yang terlalu penting. Kita langsung intip ke besok saja. Nah, untuk besok tanggal 9 Oktober hari Senin dari US lagi-lagi belum ada terlalu penting ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sekarang kita masuk ke newsnya. Newsnya datang dari El Salvador. Well, enggak sih, technically ini dari US sih sebenarnya ya. Karena ini adalah prediksi dari salah satu crypto advisor ke El Salvador, yaitu Max Kaiser ya. Nah, dia mempredik bahwa Bitcoin ini harganya bisa mencapai ke 220.000. Nah, menurut dia di sini klaimnya itu bisa mencapai ke 220.000 karena menurut dia central banks ini akan ngeprint banyak sekali uang ya sampai ke outer space menurut dia. Sampai visible dari outer space menurut dia ya. Nah, ini akan membuat inflasi besar dan orang-orang akan mengadopsi Bitcoin sebagai hedge against inflation begitu ya. Nah, tetapi di sini dia nggak spesifik ngomong kapan sih tanggalnya ya. Jadi kalau kita ngomong kapan tanggalnya sih ya memungkinkan sih 220.000. Tapi apakah akan kena cycle-nya atau tidak, we don't know ya. Seperti yang kita tahu sih Max Kaiser ini dulunya sebenarnya seorang banker seingat gue ya. Nah, udah gitu di 2011 dia mengadopsi Bitcoin. Dia melihat bahwa Bitcoin ini potensi sangat besar. Dan sejak itu jadi Bitcoin maximalist. Basically sejak 2011 dia menjadi Bitcoin maximalist. Dan dia menjadi salah satu advisor ke presidennya El Salvador ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, ke analisa di Twitter. Kita akan ngomongin soal USDT dengan Bitcoin dominance. Jadi lagi-lagi seperti yang kita sudah bahas dari dulu ya. Apabila USDT dominance itu tinggi, itu biasanya Bitcoin lemah ya. Tetapi saat USDT dominance turun atau melemah ya. Nah, kita bisa di sini indeks dolar juga cenderung meningkat ya. Jadi saat dia nge-bottom, Bitcoin menemukan top, waktu dia ketemu top, nah Bitcoin ketemu bottom biasanya ya. Jadi
USDT dominance ini cara kerjanya jadi sedikit mirip kayak indeks dolar gitu. Jadi saat dia menguat ya, dia akan membuat dia akan membuat Bitcoin melemah. Tetapi saat dia melemah, dia akan membuat Bitcoin menguat gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa sendiri di sini ya. Kemarin sangat bagus sih sebenarnya. Dia berhasil bertahan, tetapi daily close-nya masih belum di atas dari 28.000. Karena lagi-lagi itu PR besarnya. Kenapa? Ya lihat sendiri di sini ya. 28.000 itu ada struktur satu di sini nih ya, struktur. Yang kedua ada MA 200, itu tepatnya di 28.000 lebih 37. Dan di weekly kita tahu ada bull support band dan juga ada EMA 200 weekly. Jadi literally EMA 200 ini kenapa susah banget ditembus? Karena memang banyak resistennya ya. Dan ini merupakan hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 dia retest. Jadi udah tahu dong PR-nya apa untuk Bitcoin. PR untuk Bitcoin jelas adalah daily close besok di atas dari MA 200 atau lebih simpelnya di atas dari 28.000. Itu PR besarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke weekly. Untuk ke weekly ya, kita bisa di sini memang numpuk di EMA 200-an. Bukan EMA 200 tapi di 28 ribuan. Kita bisa di sini ya, ada bull support band di 27.984. Lalu ada EMA 200 di 28.000 lebih 73 ya, dan juga tadi di daily ada beberapa lagi resisten. Jadi lagi-lagi 28.000 ini adalah suatu angka yang sangat penting untuk bisa direclaim oleh Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tentunya PR di weekly juga sama. Daily close di atas dari 28.000, lebih tepatnya kalau bisa sedikit di atas, yaitu di 28.073 USD ya. Dan ya tinggal 20 jam lagi. Semoga hari ini semua bisa reclaim. Kalau itu bisa reclaim semua, ini menunjukkan bahwa Bitcoin kemungkinan bisa siap untuk membuat suatu higher high di weekly ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar lagi-lagi masih belum buka ya, karena memang hari Minggu. PR-nya apa? PR-nya adalah membuat lower low. Kalau bisa tembus MA20 dan sekalian daily close juga di bawah dari 105,62. Menjadikan ini sebagai resisten, membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high ya. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang belum memiliki hardware wallet dan ingin memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya, buat yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah dan free shipping untuk seluruh di Indonesia. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit secara spot masih sama karena belum terjadi reclaim ya. Jadi buy limit pertama masih di MA20, buy limit kedua di MA50, dan buy limit ketiga di 26.412. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila ya terjadi retest 1, retest 2 di 27.700-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di sini ya, di 29.211. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29.200-an, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.721. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini, sayangnya MA50 tembus ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama ya tinggal tersisanya di ini berarti ya. Jadi digeser ke MA20 di 1630, buy limit kedua di 1623, dan buy limit ketiga di 1567. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia kemarin gagal mempertahankan 1643. Nah, hari ini mau retest pertama nih sepertinya di 1643. Kalau terjadi retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1614. Sementara posisi longnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 1614, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1643,8. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. MA200 sepertinya masih sulit untuk ditembus. Jadi untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua berarti ya di MA20 dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya, posisi long yang kita sudah dapatkan dari kemarin ya, masih bisa dipertahankan ya. Nah, target TP kita masih di 54 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, kita bisa nyontek ke tanggal 3 dan 4 Oktober kemarin. Retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 52 sen. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini MA20 semakin mendekat. Buy limit pertama masih sama di sana ya, tapi otomatis sedikit ada perubahan dari hari ke hari. Jadi sekarang di angka 7 dolar lebih 43 sen. Lalu buy limit kedua di 6 dolar lebih 87 sen dan buy limit ketiga di MA200 di 6 dolar lebih 76 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin itu berarti kan terjadi kemarin kan udah dapat posisi short nih, udah kena target TP. Nah, sayangnya posisi longnya sedikit tembus. Jadi untuk sekarang balik lagi ya. Setupnya masih sama, yang paling dekat adalah posisi short lagi apabila terjadi retest kedua di 7 dolar lebih 69 sen. Nah, target TP-nya bisa di 7 dolar lebih 56 sen atau di 7 dolar lebih 47 sen. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat MA20 sayangnya tembus ya. Jadi untuk posisi spot di Phantom tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di 18 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short ya, karena kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 19 sen. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 18 sen di bawah sini. Itu untuk target TP posisi short. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.